Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastuti bisa kembali menyapa Anda dalam Bincang Undiksa. Indonesian International Student Mobility Award atau yang disingkat dengan ISMA merupakan program beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mendanai mahasiswa sarjana Indonesia untuk program mobilitas di universitas terkemuka di luar negeri. Program ISMA ini yang membuka kesempatan bagi mahasiswa S1 dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi terkemuka di dunia dan memperkaya serta meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya. Untuk lebih mengetahui lagi tentang program yang satu ini, kita sudah menghadirkan satu narasumber ya. Ada Alexander Regio yang merupakan mahasiswa di S1 Aquaculture Universitas Pendidikan Ganesha. Halo Alexander. Halo, Oke, gimana keadaan di Thailand ya sekarang posisinya Alexander ya jadinya ya? ya di Thailand sekarang lagi musim hujan sih. Ini kayaknya mau Oke, hujan juga. musim hujan. Terus COVID di sana gimana nih keadaannya? Ya, kemarin sih katanya naik Oke, naik kasusnya. lagi. Iya, sama berarti kayak Iya, di Indonesia ya. Semoga sehat terus iya, ya Alexander ya. Oke, saya iya. panggilnya Alex aja kali ya. Oke, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu ya Alexander ya, biar nanti sahabat Undiksa jadi lebih tahu siapa sebenarnya Alex ini dan asal prodinya dari mana gitu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alexander Regio Widarto. Saya kuliah di Prodi Aquaculture Universitas Pendidikan Ganesha. Dan saat ini saya sedang mengikuti program ISMA di Universitas Prince of Songkla University. Oke, asalnya Alex, Alex kalau boleh tahu dari mana? Saya kelahiran di Denpasar saya. Oke, orang Bali berarti ya. Oke, nah Ya, program bisa dibilang. ISMA ini boleh dijelaskan mungkin sedikit sebenarnya program seperti apa sih? Tadi kan di pengantar memang sudah sedikit saya sebutkan bahwa ini program beasiswa dari pemerintah Indonesia gitu ya. Nah, sebenarnya ini program seperti apa sampai akhirnya Alex bisa ngikutin program ini? Jadi ISMA itu kepanjangannya Indonesian International Student Mobility Award. Itu program beasiswa kuliah di universitas luar negeri ternama selama 1 semester yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Jadi program ini baru diluncurkan tahun lalu. Saya termasuk angkatan pertamanya. Lalu program ini sepenuhnya dibiayain oleh LPDP, mulai dari visa, tiket pesawat, akomodasi, living cost, PCR, dan lain-lain. Ya, beasiswa ini memang hanya untuk mahasiswa program S1 mulai dari semester 4 hingga 6. Lalu program ini juga merupakan bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan ada 4 persyaratan untuk ikut ISMA. Yang pertama udah jelas pasti harus WNI. Yang kedua IPK minimal 3.0. Yang ketiga itu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik dan dapat dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat kayak Duolingo, terus IELTS dan TOEFL IBT. Yang terakhir juga harus mempunyai surat rekomendasi dari wakil rektor. Oke, jadi itu ya program ISMA dan juga syarat-syarat mengikutinya. Nah, Alex kan memilih universitas yang ada di Thailand. Boleh diceritakan kenapa memilih universitas tersebut gitu? Kenapa nggak universitas yang lain mungkin? Pertama saya harus jujur aja kalau gitu. Pertama saya bukan milih Thailand ya. Aha. Jadi ceritanya tuh awalnya saya daftar di Tohoku University di Jepang. Lalu saya sempat dapat pemberitahuan bahwa saya diterima di Tohoku University. Tapi setelah itu ada pemberitahuan susulan lagi bahwa saya dipindahkan ke Prince of Songkla University di Thailand karena alasan kuota dan semacamnya. Jadi akhirnya saya menetap di Thailand, di Hat Yai Songkla, Thailand Selatan. Tapi ya nggak apa sih, soalnya juga pengalamannya tuh yang saya cari kan. Iya, oke. Boleh tahu berapa lama program ini akan Alex ikuti selama di Thailand? Jadi saya sudah di sini tuh mulai dari Desember tanggal 27 kalau nggak salah ya, 27 atau 28. Lalu saya
selesai itu perkiraan tanggal 15 Mei. Kurang lebih sekitar bulan Mei itu, awal-awal Oke, Mei. bulan Mei baru balik berarti ke Indonesia ya, ke Bali Ya. gitu ya. Oke. Nah, Ya. udah bisa bahasa Thailand dong berarti ya? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Berarti Soalnya selama saya kuliah di nyoba sana lebih banyak pakai bahasa Inggris ya? bahasa Inggris. Saya nyoba belajar tapi kayak susah banget dibandingkan bahasa Iya. Jepang saya kemarin Mungkin nyoba belajar. Jadi ya iya, udah. lebih banyak nonton drama Thailand kali ya? Swadekap gitu-gitu ya? Enggak, saya Enggak. enggak kayak gitu. Oke. Nah, perasaannya selama kuliah di sana gimana? Kan katanya nih awalnya tadi maunya di Jepang, tapi tiba-tiba di Thailand. Kesannya akhirnya harus kuliah di sana sekarang setelah menjalaninya seperti apa sih, Lek? Hmm, kesannya kayak saya di sini jadinya ya pertama sih emang agak sedih ya saya harus dipindah dari Jepang ke Thailand. Tapi akhirnya saya kayak menerima karena banyak dukungan dari keluarga, dari pihak prodi juga, teman-teman. Dan saya juga pas menjalani ternyata kayak oh not bad gitu loh, kayak ternyata seru juga karena apa yang saya maksudnya kayak apa yang saya biasanya temuin di Bali itu saya kayak emang sudah nggak ada sih, cuman kayak akhirnya saya menemukan sesuatu yang baru, ya cultural exchange dan semacamnya. Saya juga banyak ketemu teman baru, lalu saya juga dapat jalan-jalan masih keliling provinsi dan semacamnya. Gitu. Nggak dapat pacar Thailand kan ya? Menyenangkan. Kenapa? Nggak dapat pacar Thailand juga kan ya? Belum, enggak Belum. deh. Saya nggak bakal nyari. Iya. Oke. Nah, Alex ini kan juga merupakan salah satu mahasiswa di S1 Aquaculture Undiksa gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit selama kamu kuliah di aquaculture tuh proses yang dilalui itu seperti apa? Ya, jadi proses yang saya lalui itu pertama pasti ada kuliah teori di kampus. Ya, tapi setelah ada pandemi ya kuliahnya jadi daring. Lalu juga ada sering melakukan praktikum lapangan seperti ke Bendungan Groga, Pantai Penimbangan, Taman Nasional Bali Barat, dan lain-lain. Dan juga praktikum di laboratorium perikanan kalau mata kuliahnya itu emang harus di laboratorium seperti mikrobiologi. Saya juga selama kuliah di S1 Aquaculture itu juga sering terjun langsung ke industri, kayak magang di beberapa tempat, kayak tambak udang atau perusahaan budidaya ikan barramundi dan kerapu. Lalu juga kita sering melakukan kunjungan ke perusahaan. Contohnya tuh perusahaan budidaya anggur laut milik dosen saya yang ada di daerah Groga sana. Lalu juga ke instansi pemerintah seperti Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol. Namanya agak panjang emang. Iya. Tapi ya itu. Selain itu juga kita juga ada kayak selam ilmiah. Jadi kita scuba diving, pakai tabung, masker yang seperti itu ke dalam laut, nyelam, lihat-liatin terumbu karang, liatin struktur karang itu, atau kita ngeliatin ada apa aja sih yang di dalam laut itu. Dan dosen saya itu kayak waktu pertama kita dapat selam ilmiah itu kayak memaksa supaya yang nggak bisa nih harus bisa itu. Jadi teman-teman saya yang sebelumnya takut nyelam tuh sekarang kebanyakan sudah berani, sudah nggak takut lagi sama yang gituan. Lalu kita juga banyak, selain kegiatan dalam kampus, seperti belajar dan semacamnya, kita juga punya banyak kegiatan di luar kampus yang terjun ke masyarakat. Saya sendiri juga sering bergerak di bidang tersebut. Jadi ada kegiatan seperti konservasi penyu di Pantai Penimbangan, lalu juga ada Pantai Penimbangan dengan Pokmaswas Lestari, lalu juga ada konservasi terumbu karang di Pantai Penimbangan juga, konservasi penyu di Bondalem, lalu juga sempat ikut kayak mangrove clean up dengan UPTD Tahurang Ngurah Rai di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Denpasar dalam rangka Hari Bumi 2021 dan lain-lain. Dan saya rasa pas kemarin saya daftar ISMA itu saya banyak ngomongin soal itu juga, masalah kegiatan saya di luar kampus. Jadi saya rasa kegiatan-kegiatan yang berdampak ke masyarakat itu juga ada dampaknya loh kalau untuk ngikutin program seperti ISMA ini. Dan intinya tuh kita kebanyakan jalan-jalan, tapi jalan-jalan ya sambil belajar, begitu.
Oke, jadi kayaknya menyenangkan sekali ya, kamu menikmati sekali proses selama kuliah di S1 Aquaculture ini. Tapi sebelumnya, aku pengen tahu nih, kira-kira alasan Alex sendiri untuk memilih, prodi aquaculture sebagai, program studi untuk melanjutkan pendidikan itu apa kira-kira? Alasan saya simple, saya senang ikan gara-gara nonton Finding Nemo. Jadi saya tertarik sama pelajaran soal ikan itu, budidayanya dan semacamnya. Potensinya kan banyak soalnya juga di laut di Indonesia tuh. Ya seperti itu saya. Emang Oke, nggak orang tua terlalu waktu tahu ribet. Alex milih prodi ini seperti apa? Karena kan kebanyakan, orang tua tuh paling nggak kalau ngarahin anaknya jadi dokter gitu ya, atau jadi ya gini dah, yang jurusan yang umum-umum gitu. Ini kan sedikit unik ya prodinya ya, aquaculture. Gimana respon dari orang tua kalau boleh tahu? Orang tua saya sudah tahu saya senang kayak ikan-ikan gitu. Jadi ya didukung full. Pas Mhm. saya cerita saya pengen mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan ikan. Lalu akhirnya orang tua saya, ya bapak dan ibu, untung saja apa namanya kayak mendukung secara full support. Dan bukan hanya orang tua saya saja, tapi keluarga besar saya juga begitu, dari paman sampai bibi, adik-adik saya semuanya mendukung. Jadi saya ya lancar Dapat lah support intinya. penuh lah ya berarti ya dari Ya, orang tua dan juga keluarga ya. Berarti bisa dibilang keluarganya Alex ini udah terbuka lah pikirannya open minded ya tentang prospek kerja ke depan dari prodi aquaculture ini sendiri. Lalu bagaimana upaya dari dosen-dosen yang ada di prodi aquaculture untuk mendorong mahasiswanya menjadi berprestasi? Apalagi Alex ini kan dibilang menjadi satu-satunya perwakilan mahasiswa ya yang lolos untuk program ISMA ini. ya. Jadi di lingkungan prodi saya ya, dosen saya itu orangnya suportif dan termasuk dekat dengan mahasiswanya. Saya kurang tahu ya apakah ini karena faktor mahasiswanya tidak terlalu banyak atau semacamnya. Tapi eh, dosen saya tuh kalau dengar mahasiswa mau ikut lomba atau ikut program MBKM itu bakal didukung full. Jadi kayak mahasiswa ada yang mau ikut program MBKM pertukaran mahasiswa Merdeka misalnya. Dosennya ya kayak, ayo kamu jalan gitu. Saya dukung gitu. Lalu ikut program kayak MBKM magang, ya kayak gas saja ikut. Lalu ikut kayak program sekarang ini kayak saya ISMA, langsung kayak di kawal terus sampai sampai akhirnya keterima gitu. Jadi selalu mendorong, lalu juga memberi motivasi, lalu arahan dan semacamnya. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh ya jalaninya ya termotivasi, semangat untuk menjalani apa yang kita mau lakuin gitu. Lalu juga khusus untuk yang program-program yang ke luar negeri itu mulai dari 2017 atau 2018 kalau nggak salah, itu dosen-dosen saya ini juga sudah mulai mendorong mahasiswanya agar berani ke luar negeri. Jadi sebelum saya ini sebenarnya juga sudah ada kakak tingkat saya yang ke luar negeri ya. Eh, Kalau saya nginget-ngingetin dulu kalau nggak salah ke Ubon, Rajasthani University di Thailand Utara sama ke Pangasinan State University Filipina. Ya itu dua program itu sih berbeda, bukan ISMA ya, tapi kayak mereka sudah pernah, kakak tingkat saya ini sudah pernah ke luar negeri untuk kuliah maupun PKL gitu. Jadi ya dengan adanya program ISMA ini ya pasti bakal di-push juga adik-adik tingkat saya ini oleh dosen saya, dan ya saya juga sangat-sangat termasuk bangga lah sekarang jadi generasi S1 aquaculture yang berhasil ke luar negeri gitu. Iya, luar biasa banget. Berarti dosen-dosennya juga mendorong sekali ya untuk para mahasiswa di S1 Aquaculture ini untuk mengejar prestasinya. Lalu apa namanya, Alex ini kan udah sekarang lagi nempuh pendidikan di Thailand nih ya, dan pasti sudah mengamati nih ada beberapa perbedaan dari S1 Aquaculture di universitas-universitas lain. Kira-kira menurut Alex keunggulan yang dimiliki oleh prodi aquaculture yang ada di Undiksa itu apa sih, Lex? Pertama ya saya masuk ke dosen dulu. Dosen dan lingkungannya sangat mendukung mahasiswanya. Saya rasa juga ini hal yang sangat-sangat kayak signifikan impact-nya tuh.
Lalu juga yang kedua banyak praktikum ke berbagai tempat yang menarik gitu, bukan cuma di laboratorium doang, tapi kita juga kunjungan ke Taman Nasional Bali Barat sampai sampai waktu itu sampai nginep lagi di Taman Nasional Bali Barat. Seru jadinya kayak kayak ada pengalaman seperti itu. Lalu banyak terjun ke masyarakat juga. Jadi kita juga kayak sering ketemu yang namanya ketua Kokmaspas gitu. Lalu akhirnya juga nambah koneksi kan. Akhirnya kita kenal sama orang lokal. Kita juga kalau misalnya kunjungan, saya sendiri kalau kunjungan ke Pantai Penimbangan, orang-orang sudah pada kayak tahu kenal saya gitu. Jadi enak gitu kalau kayak gitu. Lalu terjun ke langsung ke industri, ya balik lagi nambah koneksi. Jadi kita juga udah banyak punya koneksi dari yang budidaya kerapu, bandeng, udang, sampai yang budidaya terumbu karang yang semacamnya gitu. Lalu ya banyak refreshing akhirnya kan karena kita banyak apa namanya jalan-jalan, nggak melulu di kelas kan. Akhirnya kita kayak kuliah tuh sambil kayak ngetrip. Kesannya seperti itu. Dan yang terakhir ya pasti menyenangkan. Saya sendiri sudah senang kok. Oke. Nah, terus apakah ada perbedaan nih sistem akademik di Prodi Aquaculture yang ada di Undiksa dan juga program yang ada di Prince of Songkhla, Thailand? Ya, pertama saya harus ngasih tahu dulu kalau saya di Thailand itu belajar sebagai mahasiswa Bachelor of Business Administration English Program, bukan aquaculture lagi. Oke. Jadi saya sudah bukan melajarin soal kayak bagaimana cara memijahkan ikan, bagaimana sistem budidaya seperti apa yang cocok untuk ikan. Saya sudah bukan pelajarin itu lagi. Saya sekarang mempelajari masalah kayak bagaimana melakukan staffing, bagaimana cara memulai bisnis dan semacamnya, inovasi dan semacamnya itu. Lalu ada juga mata kuliah yang saya pilih di Thailand itu ada 4. Saya memilih Local Arts and Fabric, lalu Human Research Management, Innovation Management, dan Food Business. Dan keempat ini benar-benar berbeda dengan apa yang saya pelajari di ini prodi aquaculture Undik saya. Lalu juga dalam mungkin dalam mulai belajarnya itu juga beda. Saya mulai belajar itu sudah mulai dari awal Januari, sedangkan kalau kalau nggak salah ya kalau di prodi aquaculture tuh mulainya kan Februari begitu. Lalu juga di PSU itu kayak banyak belajar soal teori dan hampir tidak ada praktikum. Karena emang beberapa mata kuliah tuh kayak emang tidak ada mata praktikumnya sama sekali. Beda dengan ketika saya di aquaculture Undiksa yang saya lebih banyak praktikum dan semacamnya dan keluar ke mana-mana begitu. Lalu juga semisalkan kalau saya tatap muka, saya sudah pasti harus pakai seragam kayak mahasiswa FIP di Undiksa itu yang formal itu yang putih itu. Sedangkan kalau di prodi aquaculture Undiksa ya pakaiannya saya bebas rapi intinya, tapi nggak harus formal begitu. Jadi tapi kalau karena saya sudah membicarakan perbedaan, saya juga mau ngasih tahu ya masalah kayak persamaan itu ya. Jadi di sini sama di aquaculture Undiksa itu saya ngerasa kayak dosen dan lingkungannya itu sama-sama ramah dan juga mendukung. Jadi saya ngejalanin itu enak. Ya kedua-duanya saya termasuk beruntung ya dapat kayak lingkungan yang mendukung itu di dua tempat yang berbeda, apalagi beda negara loh. Jadi ya termasuk enak lah. Ya. Saya menikmati kok di sini dan di aquaculture Undiksa. Oke, nah selama mengikuti program di Thailand itu apakah menemukan kesulitan nih selama kamu baru bergabung di sana? Pastinya kan ada apa sih ya, menyesuaikan diri lah sama budaya di sana gitu ya? Ya, untungnya di Thailand itu tidak terlalu jauh berbeda ya dengan Indonesia karena masih Asia Tenggara kan. Cuman permasalahan yang saya sering temuin itu sampai detik ini banyak orang yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi saya kalau mesen makanan tuh harus pakai body language, nunjuk-nunjuk sama moto apa kayak moto menunya tuh. Saya jadi kayak gini-gini, terus kayak ngasih petunjuk kalau saya mau satu yang gitu. Ya itu termasuk kadang merepotkan banget sih karena apa ya? Saya juga pernah gitu loh. Kayak saya mesen sesuatu yang dikasih itu berbeda.
Oke. Jadi jadi yang gitu-gituan tuh yang agak merepotkan, tapi ya mau bagaimana lagi akhirnya juga saya harus kayak sering-sering kayak buka Google Translate, ngetik-ngetik, terus kasih pedagangnya untuk dengerin dan semacamnya begitu. Oke. Nah, lalu boleh nggak sih Alex bagi sedikit tips dan trik supaya mungkin nanti rekan-rekan yang lain, entah itu dari program S1 Aquaculture atau mungkin dari prodi-prodi lainnya yang akan ingin mengikuti program ISMA di periode berikutnya biar bisa lulus, kira-kira tips and triknya itu seperti apa sih? Kalau pertama kalau trik saya rasa nggak ada ya kalau trik. Tapi kalau tips saya ada. Pertama sudah pasti karena ini program internasional sudah pasti pakai bahasa Inggris. Jadi pelajarin dan perbagus bahasa Inggrisnya. Lalu yang kedua, apapun yang nanti adik-adik tingkatnya ketik atau yang mereka ucapin di proses seleksi itu untuk ISMA itu harus yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus selalu jujur dan stay humble. Yang ketiga, jangan males-malesan ya kalau ikut program seperti ini, karena memang nanti prosesnya bakal banyak yang harus dilalui termasuk kayak dokumen gitu, visa, paspor dan semacamnya, perpanjangan visa dan semacamnya itu pasti bakal banyak memakan waktu dan juga kadang orang bisa bilang ribet. Tapi ya jalan kalau kita lihat dari benefitnya tuh worth it kok, bener-bener worth it kok. Jadi jangan males-malesan ya kalau sudah ikut inian. Lalu selalu percaya diri. Kalau nanti interview ya utarakan saja apa yang ini percaya diri. Dan untuk yang ini, saya sebagai satu-satunya mahasiswa Undiksa yang keterima di ISMA ya. Untuk kalian yang calon-calon pendaftar ISMA, ini kan sudah saya lihat sih udah ada banyak ya yang ini yang mau ikut ya. Itu pengalaman saya sendiri itu tidak enak. Jadi saya kalau mau apa-apa tuh saya bingung ke siapa saya harus ngomong. Saya nggak ada supportnya tuh dari, maksudnya orang yang bisa relate ke saya itu sedikit. Sedangkan kalian ini nanti kan yang berbanyak. Emang nanti kalian akan memperebutkan kursi ini. Tapi kalian juga harus saling support. Kalau ada informasi saling ngasih tahu, saling nyemangatin, itu pasti sangat membantu kok untuk menjalani ISMA ini. Begitu. Oke, iya luar biasa tipsnya ya. Mungkin nanti untuk sahabat Undiksa yang pengen mengikuti program ISMA itu bisa dicatat-catat dulu dan dilakuin ya, langsung dipraktekkan. Intinya sih harus tekun dan serius gitu ya, nggak boleh setengah-setengah hati. Oke, mungkin harapan ke depan yang Alex miliki setelah Alex mengikuti program ISMA ini dan nanti akan kembali ke Indonesia dan bertemu dengan rekan-rekan, mungkin adik-adik tingkatnya, apa hal yang ingin Alex bagi ke mereka? Karena sudah bawain nama kampus, semisalkan keterima nanti ya jaga nama baik kampus. Lalu jangan berbuat yang aneh-aneh lah. Tapi kalau misalkan kalian ada masalah, kalian bisa kayak tanya-tanya ke saya atau ke KUI nanti ya, KUI yang KUI itu bakal menjadi kayak mentor atau bisa dibilang kayak orang tua kalian juga begitu, semacam begitu, kayak parent figure itu loh untuk kalian pasti luar nanti. Lalu juga perbanyak koneksi, jangan kalau bisa ya jangan, kalau misalkan ada di satu host university nanti itu ada kayak 2 mahasiswa bisa ya jangan ngumpulnya cuma sama orang bisa juga, berbaurlah dengan lingkungan dari yang sesama ISMA awardee sampai ke orang lokalnya juga. Lalu juga selalu ya intinya jagalah diri sendiri, jaga nama baik dan semacamnya begitulah. Oke, ke depan udah punya rencana, Lex? Mungkin nanti setelah lulus mau apa? Apakah mau melanjutkan studi lagi atau punya rencana lainnya kira-kira? Rencana sih ada. Saya kemungkinan mau melanjutkan studi lagi mungkin ke Jepang, mungkin aja. Tapi ya kita lihat aja lagi nanti.
Oke, nah terakhir mungkin ini kan kita lagi masa penerimaan mahasiswa baru nih Lex ya. Ayo deh mungkin Alex bisa kasih ajakan untuk calon mahasiswa baru Undiksa biar nggak ragu memilihkan hatinya untuk kuliah di Prodi Aquaculture. Ya. Jadi untuk adik-adik yang mau belajar di Prodi Aquaculture ya, ya kan tadi saya sudah jelasin apa aja gininya. Itu banyak banyak senang-senangnya kok, banyak yang kayak jalan-jalan begitu. Lalu juga nggak melulu di kelas, dosen-dosennya ramah, lingkungannya mendukung. Jadi apalagi kalau pengen kayak sering nyelam-nyelam gitu ya, bisa datang ke ini yo Aquaculture Undiksa untuk belajar. Dan untuk program ISMA untuk adik-adik tingkat yang mau ini mengikuti program ini atau yang kayak masih bingung mau ikut atau enggak. Kalau saran dari saya sih ya ikutin aja. Ini program ini juga menyenangkan gitu. Kayak bisa kuliah terus bisa juga jalan-jalan keliling negara itu. Apalagi ini kan dibiayain pemerintah gitu loh. Jadi ya bisa sambil menikmatin kan. Ya no kayak tidak ada yang salahnya untuk kuliah sambil kita kayak traveling gitu loh. Jadi untuk adik-adik semua ya belajar yang lebih giat kalau mau masuk aquaculture maupun ISMA dan tetap semangat. Oke, terima kasih ya Alexander atas waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga sehat selalu di Thailand. Terima kasih udah membagi kisah inspiratifnya biar bisa memotivasi mungkin nanti adik-adik tingkatnya di Prodi Aquaculture yang lain atau mungkin sahabat Undiksa dimanapun berada gitu ya. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan video ini ya. Dan jangan lupa untuk Anda yang merasa video ini bermanfaat, ditekan dulu tombol like-nya, di-share juga ke sosial media kalian biar makin banyak orang yang tahu bahwa di Undiksa kita sudah ada Prodi Aquaculture dan kuliahnya itu menyenangkan seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Alexander sendiri ya. Untuk yang belum subscribe channel YouTube-nya Universitas Pendidikan Ganesha, jangan lupa di-subscribe dulu. Kalau ada saran masukan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Saya Juniastiti, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam harmoni.